ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal pada mengagungkan, memuliakan ilmu dan ahlinya. Ini merupakan salah satu faktor teori yang paling penting. Mengagungkan ilmu dan mengagungkan, memuliakan ahlinya. Maksudnya ahlinya ini yang mengajarkan ilmu kepada kita, yakni guru-guru kita. Ini yang sudah dipraktekkan berpuluh-puluh tahun lamanya di pondok-pondok pesantren. Sehingga pesantren nggak ada yang namanya tawuran. Nggak ada yang namanya guru dibully, dicaci maki, dipukulin sama murid, nggak ada. Yang ada tuh di sekolah umum. Kenapa bisa begitu di sekolah umum? Karena dia nggak ada konsep ini nih. Ta'zimul ilmi wa ahlihi. Mengagungkan ilmu dan ahlinya. Guru-gurunya nggak ada di sekolah umum. Makanya banyak guru yang dibully. Tidak disenengin. Padahal ketika kita sudah membenci guru, itu menandakan bahwasanya ilmu kita tidak akan pernah berkah sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Nggak bisa. Nggak ada keberkahan. Jangankan buat ngasih orang lain. Buat diri sendiri aja nggak bakalan bisa kepake itu ilmu. Karena dia menyalahi faktor yang paling terpenting. Yakni ta'zimul ilmi wa ahlihi. Mengagungkan ilmu dan ahlinya. Jadi ketika kita memuliakan guru, itu seotomatis kita memuliakan ilmu, gitu. Ya. I'lam, kata Syekh Az-Zarnuji, i'lam, ketahuilah olehmu, bi anna talibal ilmi la yanalul ilmi, la yanalul ilma, wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi. Ketahuilah olehmu bahwasanya orang yang menuntut ilmu, kata Syekh Az-Zarnuji, la yanalul ilma, dia tidak bakalan mendapatkan ilmu, dia tidak bisa mendapatkan ilmu, memahami ilmu, wala yantafi'u bihi, dan dia tidak bisa memetik manfaat
daripada ilmu dengannya, ya, illa kecuali bita'zimil ilmi wa ahlihi. Kuncinya adalah mengagungkan ilmu dan memuliakan guru-gurunya yang mengajarkan ilmu tersebut. Wa ta'zimil ustad, memuliakan ustad, wa tauqirihi, dan memuliakannya. Tuh, ya. Jadi kuncinya kalau kita ilmu kita mau manfaat, kita mau cepat dapat ilmu, maka muliakanlah ilmu itu dengan memuliakan guru-guru kita. Kila dikatakan orang mawasola man wasola. Tidak ada kesuksesan bagi orang yang ingin mencapai kesuksesan illa bihormati, kecuali dia menghormati gurunya. Maknya itu manafiyah, disebut dengan manafi, meniadakan. Kalau man itu jadi fa'ilun, dia jadi fa'il, jadi pelakunya. Jadi tidaklah seseorang itu mencapai sukses kecuali bihormati, yaitu dia memuliakan, menghormati gurunya, gitu ya. Wa masakoto man sakoto illa bitarkil hormati, dan tiada kegagalan selain karena yang tidak mau menghormati gurunya. Nah, itu ya. Nah, itu kuncinya tuh. Jadi kuncinya kalau ilmu kita mau berkah, kita mau sukses dunia akhirat, maka kita kudu memuliakan guru-guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita semuanya. Wakila al-hurmatu khairun minat ta'ati. Penghormatan itu, memuliakan itu lebih baik daripada ketaatan. Nah, jadi hormat memuliakan guru itu lebih baik daripada kita taat tapi hati kita tidak hormat, tidak mencintai guru. Taat sih taat kita sama guru. Gitu. Cium tangan mah cium tangan, tapi hatinya tidak memuliakannya, tidak mencintainya. Nah, itu enggak baik. Yang terbaik itu kita itu menghormati daripada guru-guru kita. Ala taro'annal insana layak puru bil maksiati. Ketahuilah bahwasanya seseorang manusia itu dia tidak akan menjadi kafir dengan berbuat maksiat. Tidak. Manusia nggak akan jadi kafir keluar dari Islam sekalipun dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kayak mencuri, durhaka, zina. Itu nggak sampai dia keluar dari Islam. Dia hanya dosa-dosa besar. Dia hanya melakukan dosa-dosa besar, tidak sampai keluar dari Islam. Nah, wa inna ma yakfuru bil istighfafiha bitarkil hurmati. Tapi seseorang bisa kafir karena dia meremehkan dan tidak menghormati. Tuh. Ya. Kayak iblis lah begitu ya kan? Nah, ya. Nah, dia tidak menghormati, dia tidak memuliakan. Nah, menghormati daripada guru. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustad. Ta'zimul ustad. Memuliakan ilmu artinya memuliakan guru. Qala Aliyun karamallahu wajhah. Berkata Imam Ali karamallahu wajhah. Ya, beliau mengatakan ana abdu man alamani. Aku adalah seorang budak man alamani, bagi orang yang mengajariku. Harpan satu huruf wahidan, satu huruf saja. Jadi kata Imam Ali, aku ini adalah budak daripada orang yang ngajarin kepadaku ilmu. Saking mulianya guru tuh Imam Ali sampai ngomong, aku ini budak bagi orang yang mengajarkan kepadaku walaupun cuma satu huruf yang diajarin.
sama dia. Dia adalah majikan saya, kata Imam Ali. Insa'a ba'a wa insa'a a'taqo. Kalau dia mau jual, ya silakan dijual. Dia mau memerdekakan saya, ya silakan memerdekakan. Terserah guru, saya mah cuma budak. Begitu kata Imam Ali. Saking memuliakan daripada guru. Tuh. Wa insa'a istarokko gitu. Ra'aitu ahaqqal haqi haqqal muallimi. Saya berpendapat bahwasanya haknya guru itu adalah hak yang paling hakiki. Tuh. Wa aujabahu hibzon ala kulli muslimin. Yang harus dijaga oleh setiap orang muslim. Oh. Laqad haqqa ayyuhda ilahi karomah. Siapa yang demi memuliakan, menghadiahkan kepadanya 1000 dirham tuh untuk satu huruf yang diajarin sama guru. Tuh. Kuat nggak kita bayar satu huruf? 1000 dirham. Satu dirham berapa tuh? Mamanya 8.000 kali aja 1000 mamanya ya. Tuh, kalau kita harus bayar sama guru, ilmunya nggak bakalan kebayar, nggak bisa dinilai dengan uang. Nah, makanya kita wajib, haknya guru itu adalah hak yang paling hakiki gitu. Fa inna man alamaka harpan wahidan. Sesungguhnya orang yang mengajari kamu harpan satu wahidan, satu huruf aja, mimma tahtaju ilaihi fiddin. Nah, dalam urusan agama, bahwa abuka fiddin. Dia adalah bapakmu dalam beragama. Jadi orang tua kita itu ya guru kita yang ngajarin kita ilmu. Bukan cuma orang tua tuh kan ada 3 tuh. Ada yang ngelahirin kita. Nah, ya kan bapak ibu kita. Ada yang anaknya dikasih kita, mertua kita, itu juga orang tua kita. Ada yang ilmunya dikasih kepada kita. Nah, itu adalah guru-guru kita. Nah, itu juga orang tua kita, gitu ya. Berkata Imam Sadiduddin As-Siraji, nah, beliau mengatakan begini nih. Man aroda ayyakuna ibnuhu aliman. Siapa orang yang ingin anaknya jadi orang alim, jadi anak yang soleh, payam bagi ayyura'iyal guroba'a minal fukoha. Maka dianjurkan berbakti kepada para ulama yang terasingkan. Menghormati, memuliakan, mengaturkan sesuatu kepada mereka. Jika ternyata anaknya tidak menjadi alim, maka cucunya lah nanti yang akan kelak alim. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau kita memuliakan guru, mencintai ulama, mencintai ustadz, mencintai kiai, maka nanti kelak anak-anak kita akan menjadi orang alim. Akan menjadi orang anak-anak soleh. Tuh. Oh iya. Nah, makanya kata Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah, beliau mengatakan seseorang yang tidak punya rasa cinta, rasa senang kepada orang alim, maka jangan pernah berharap anak keturunannya nanti jadi orang alim. Nggak bakalan bisa. Tuh, nggak bakalan bisa. Tuh. Jadi orang yang membenci orang alim, membenci ulama, membenci ustadz, maka jangan pernah berharap nanti anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya dia dapat mantu, nggak ada yang jadi alim, nggak ada yang bisa baca Quran. Nauzubillah min zalik. Tuh. Jadi faktor yang paling menentukan. Tuh, makanya kita cintailah guru-guru kita. Tuh, makanya jangan lupakan guru kita. Terutama kalau kata guru saya Kiai Sarifuddin, guru yang pertama kali ngajarin kita alif-alifan. Tuh.
Guru yang dulu pernah ngajarin kita a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Tuh guru yang paling penting sebenarnya. Ketimbang guru yang ngajarin kita tasawuf, yang ngajarin kita tauhid, itu nomor 2. Yang pertama tuh yang ngajarin kita dulu tuh. Tuh. Itu sekarang masih ada apa enggak? Kira-kira guru-guru kita, Bu Besti, udah meninggal ya? Ya. Nah, kalau meninggal kita kudu tetap ya kan memuliakannya dengan cara apa? Mengirimkan surah Fatihah buat guru-guru kita yang udah pada meninggal. Bukan cuma guru ngaji, guru sekolah juga iya, guru SMP, SD, SMA kita yang udah pada nggak ada, ya kan? Nah, itu kita kirimin Fatihah. Tuh. Kata Imam Ahmad bin Hambal, selama 30 tahun, aku itu kalau sebelum tidur tidak pernah lupa mengirimkan Fatihah buat guruku, Al-Imam Syafi'i. Jadi aku tuh selama 30 tahun, setiap mau tidur selalu membacakan Fatihah buat guruku, Imam Syafi'i. Sebab Imam Ahmad itu ngajinya sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya sama Imam Malik. Oh, gitu. Masya Allah. Oh, ya. Makanya kita jangan lupa. Saya itu, ya alhamdulillah, nggak tiap hari sih bacain. Setiap Jumat dah. Tiap hari Jumat, saya biasanya kirimin Fatihah buat guru saya yang udah meninggal. Biasanya kalau sebelum ngaji nih, tadi tuh saya tuh suka ngirimin nama-nama tuh. Nah itu tuh guru-guru saya tuh. Yang sanatnya insya Allah bersambung sama saya. Saya pernah ngaji sama beliau. Saya pernah mahabbah sama beliau. Saya ta'aluk sama beliau. Ada ikatan. Ada ikatan batin dengan beliau. Itu yang saya kirimin Fatihah. Kayak tadi saya baca tuh. Kiai Haji Ahmad Syarifuddin bin Kiai Haji Abdul Ghani. Saya ngaji sama beliau. Ngaji hadis saya di Basmol dengan beliau. Dari tahun 97 sampai 2001. Tuh, tapi ya jarang-jarang ngajinya juga. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak Ibu Esti ya. Ini untuk penutupan nih pada datang ya, jangan sampai enggak datang. Ini ngajinya awal doang pembukaan sama penutupan. Ya paling tidak mah ya nggak apa-apa libur sekali-sekali mah Bu ya. Mungkin pada pegel habis banjir, malum lah gitu. Nah, terus saya baca itu satu-satu KJ Abdul Malik bin KJ Abdul Gofar Pandeglang. Itu guru saya, ikatan batin sama saya. Terus siapa lagi? Ustadz Ahyadi Ma'ruf. Itu guru saya, orang Sumur Bor. Ada Ustadz Naim, saya bacain juga. Itu guru yang saya ngaji sama beliau. Kiai Haji Mursahid, Pedongkelan. Itu guru saya yang saya bacakan Fatihah. Saya nggak pernah lupa kalau mau ta'lim saya bacakan. Kenapa tuh? Bibarokatihi. Supaya mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Nah, orang yang punya akhlak yang baik, murid yang akhlaknya baik, murid yang nggak pernah ngelupain gurunya. Gitu. Ya. Oh. Jadi jangan berharap kita punya keturunan yang soleh kalau kita nggak cinta dengan para ulama. Ya. Makanya saya kalau ngelihat di medsos itu sedih saya kadang-kadang. Ya Allah, segitunya ya orang pada mencaci maki habaib para ulama. Ya kan? Habaib katanya begini-begini, bukan keturunan Nabi apa ya Allah. Dia nggak tahu kali ya. Keturunan maya sebenarnya nggak penting. Yang penting mengajinya, ya Bang Said ya. Ya keturunan mah nomor 2. Biar keturunan kiai juga kalau nggak ngaji neraka. Kudu ngaji kita. Tuh. Ya Allah, padahal guru-guru kita, ulama-ulama Betawi, itu gajinya sama para habaib. Tuh, sama ulama, sama Habib Ali Kuitang. Itu Kiai Abdullah Syafi'i Matraman. Itu ngajinya sama Habib Ali Kuitang. Ya kan? Syekh Mu'alim Syafi'i Azami, Mufti Betawi, ulama besar. Beliau itu menghabiskan masa waktunya ngaji dengan gurunya Habib Ali bin Husin Al-Attas. Yaitu disebut dengan Habib Ali Bungur. Tuh, Senen, Kemayoran. Habib Ali Bungur. Itu ilmunya katanya sampai habis
dikuras sama Mu'alim Syafi'i Azami. Bahkan Mu'alim pernah ngaji dengan Habib Ali, ngajinya udah ngaji diem. Jadi datang, nggak baca kitab, nggak apa-apa, diem doang. Habis diem, pulang. Begitu Bang Nang. Iya, udah habis ilmunya. 40 tahun ngaji. Tiap hari ngaji. Mu'alim Syafi'i Azami. Itu gurunya para habaib. Betawi ini. Dari Mu'alim lah kita mendapatkan ilmu guru-guru sampai ke kita semuanya di Jakarta ini. Semuanya jasa para ulama, para habaib. Jadi kita mah orang awam jangan terpengaruh. Itu mah orang-orang antek-antek Yahudi yang ingin memecah belah antara ulama dengan para habaib. Tuh, hati-hati. Ya, jangan terpengaruh kita mah. Kita tetap cinta sama ulama, sama habaib. Jangankan hidupnya, meninggalnya aja kita cinta kepada beliau. Dengan cara apa? Ziarah ke makam-makam beliau. Gitu, ya. Tuh. Jadi jangan pernah berharap Bapak Ibu keturunan kita, keluarga kita bisa jadi orang alim kalau kitanya tidak mau mahabbah, tidak cinta kepada guru. Orang-orang besar itu, para ulama-ulama besar, itu kenapa mereka sukses? Karena mereka punya orang tua yang cinta kepada para ulama. Yang doyan ngaji, yang rajin ngaji. Ya kan? Gus Baha, ya kan? Ulama besar. Sekarang Gus Baha yang lagi viral. Ilmunya nggak habis-habis. Masya Allah kayak mata air. Selalu yang dibahas selalu berbeda-beda. Satu tempat dengan tempat yang lain. Masya Allah. Gus Baha itu kenapa jadi orang sukses, jadi orang alim? Karena bapaknya orang alim, Kiai Haji Nur Salim. Seorang hafid Quran bapaknya. Tuh. Bapaknya lagi seorang kiai lagi, kakeknya kiai. Bapaknya kiai, anaknya jadi kiai. Gitu. Kayaknya ya nggak bisa. Kalau keturunan kita nggak cinta sama ulama, anak kita bisa jadi orang soleh, orang ulama jadi ulama, nggak bisa. Benar kata Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya kan, Gus Kausar, ya kan, tokoh muda NU, Masya Allah. Ya, pemimpin pesantren pelosok, jamaahnya itu ribuan santrinya. Kenapa beliau menjadi sukses? Karena beliau punya seorang ayah yang bernama Kiai Haji Nurul Huda Zazuli. Beliau itu Pak, Bu, ngajinya doyannya luar biasa. Sampai di impus aja masih megang kitab kuning. Masih megang kitab. Masih begini aja udah dirawat. Udah pakai infusan masih begini aja megangin. Lagi baca aja buat ngaji, buat mutolaah. Masya Allah, tuh bayangin. Tuh makanya anak-anaknya, cucunya itu jadi orang besar. Jadi ulama-ulama luar biasa. Gus Kausar. Kakeknya juga Kiai Zazuli. Kiai Zazuli. Setiap hari kata beliau, kakek saya baca kitab itu 15 kitab. Setiap hari ngaji itu 15 kitab yang dibaca. Tuh. Kita berapa kitab kira-kira Pak Lurah? Kita teh berapa teh? Nah, iya 2 kata RT. Iya, kitab utang sama kitab apa teh? Insya Allah. Ya kan tuh orang-orang besar. Gus Dur jadi orang besar. Kenapa sampai jadi presiden? Karena beliau punya seorang ayah yang luar biasa. Iya kan? Seorang ulama namanya Kiai Wahid Hasim. Meninggal dalam usia muda. Pernah menjadi menteri. Kakeknya seorang ulama besar. Ahli hadis. Namanya Kiai Hasim Asyari. Murid dari Syekh Honal Holil Bangkalan Madura. Yang suatu saat kemudian Kiai Holil berguru kepada Kiai Hasim. Padahal dulu Kiai Hasim mondoknya di Bangkalan di Madura. Tapi ketika Kiai Hasim sudah menjadi ulama besar dari Mekah. Pulang dari Mekah, Kiai Holil ngaji, nyantren di rumahnya Kiai Hasim. Masya Allah tuh luar biasa. Orang-orang besar semuanya itu. Ya kan, nggak ada yang di belakangnya itu para orang tuanya, guru-gurunya yang hebat-hebat. Begitu. Gitu ya. Makanya kita kudu cinta sama ulama, sama kiai. Ya. Apalagi mau penutupan. Iya Miko ya? Iya. Ya Bu ya. Jangan nyengir aja Bu. Iya, kalau kita mau berkah, iya kan? Ustazah kita, jangan dilupain tuh ustazah kita yang ngajarin kita tiap hari. Ya kan, jalan bobo payung, hujan aja datang tuh guru kita, ya kan, nggak pernah dibayar tuh guru-guru ustazah kita, kesian.
Dia kan sama sama kita hidupnya 24 jam. Makan sehari 3 kali. Waktunya habis buat mutolaah kitab. Ya kan? Masa sih kita nggak menghargai ilmunya? Satu huruf aja itu kalau dibayar miliaran. Ya nggak? Masa ilokan? Setahun sekali. Penutupan aja goceng teh. Ya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah. Tuh, iya donat. Ya, jangan guru kesian. Iya kan salaman ngasih 10.000 sama guru setahun sekali. Beliin mau kena yang bagus. Beliin kain atlas. Ya, Ustadz Mulyani. Apa kira-kira pakainya kainnya? BHS. Kata Pak Lurah, halus itu mah Ustadz. Tuh kata Pak Lurah belakang saya. Ya itu mah gampang. Iya. Iya. BHS barang hasil selundupan. Ya Allah. Iya sama guru. Kudu itu. Ya kan. Kudu gitu. Jangan lupain guru-guru kita. Apalagi mau lebaran nanti. Berapa guru-guru kita dulu yang ngajarin kita. Nah itu harus kita siapkan. Tuh. Saya itu kalau anak saya pulang dari pondok terakhir. Saya sama istri alhamdulillah. Ada rezekinya saya beli tuh. Di Indomaret apa makanan-makanan tuh buat guru. Gurunya ada berapa? Ada 4, ada 6. Yang ngajar 4. Umi-uminya semua 4. Udah disiapin aja. Beliin yang enak, ya kan? Beliin. Jangan Indomie doang dikasih. Aduh. Ucus buntu lama-lama Ustazah. Jangan. Beliin dong monde yang rack and roll apa itu Bang? Yang kayak kue semprong. Ya kayak semprong tuh. Kan kita mah jarang pada makan itu ya kan. Ustaz juga jarang mana ada tuh ngaji. Ada kue rack and roll, nggak ada monde. Nggak ada. Itu beliin, Masya Allah. Iya, monde. Beliin. Sirupnya, jangan Orson. Aduh. Iya nggak, tenggorokannya pada gatel. Orson. Jangan yang mahal. Iya nggak. Yang mahal apa? Yang terbaik. Marjan, murah Marjan. Ya di atas Marjan lah. Beliin tuh, monde, Marjan, kopi, gula, masukin tentengan 4. Masya Allah. Kasih Umi ini, Masya Allah hatinya. Ketika dia hatinya gembira, hatinya senang, maka insya Allah dia ngajarin anak kita juga ikhlas. Dia ngajarin ilmunya juga ikhlas. Akhirnya anak kita dimudahkan dalam belajarnya. Kok gampang aja sih belajarnya? Itu karena gurunya pada ikhlas. Orang-orang sukses itu kenapa? Karena gurunya ikhlas semua. Masya Allah. Begitu. Jangan parlente bawa mobil ke sekolahan ngambil rapot. Emasnya Masya Allah udah kayak pelek becak Pak Lurah. Cincinnya banyak banget. Kalau ngaji bawa cincin apa semuanya. Ibu-ibu sini dong. Gitu. Masya Allah. Pengen dilihat. Ya Allah ngambil rapot. Ngomongnya panjang lebar sama guru. Gurunya pengen ngantuk-ngantuk ya. Udah selesai terima kasih doang. Ya Allah. Kesian guru. Ya Allah muliakan. Di Jepang itu. Menteri aja kalau ketemu guru. Hormat. Guru anak saya itu. Cium tangan. Masya Allah. Menteri. Masya Allah. Tuh. Kasih guru. Tuh. Bukannya berarti saya minta nih. Enggak ada. Jangan. Enggak bisa Pak Lurah. Nggak ada teorinya, ya Bang Ajat ya. Nggak. Jangan pernah jadi ustadz, jadi ustazah mengharap. Kalau kita mengharap sama manusia nanti kecewa. Jangan. Kalau dia mau ngasih silakan. Emang udah Allah gerakan dia ngasih kita. Kalaupun nggak ngasih nggak apa-apa. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang lain. Begitu. Jangan pernah dipikirin. Udah tenang aja. Itu dia ngasih syukur, nggak ngasih. Ya Allah. Setahun sekali. Pelitnya nandes ya. Gitu ya Bu Esti ya. Masa Allah Miko. Kebangetan ya. Gimana anaknya mau jadi orang soleh. Ya sama guru aja pelitnya setahun sekali. Iya. Jangan ya. Ini saya kayak Sukron. Mau penutupan 50.000 ya Allah. Itu 50.000 katanya buat besek. Beseknya ke kita lagi ya Allah. Buat guru berapa? Enggak ada. Ya Allah. Ngasih buat penutupan, gocap. Buat beli makanan, besek doang makan. Lah guru nganggur. Jangan. Kelebihin besok nih. Ustadz Nur, nanti kalau ngasih kesyukuran jangan gocap. Cepet.
Iya, tergocap mulu. Iya kan dia ngaji sama saya bareng. Jangan buat guru. Iya, gocap cepet atau langsung aja ngasih ke kiai aja 200 amplopin. Iya. Insya Allah. 200 amplopin kiai guru, mohon maaf ya guru ya. Gitu. Udah guru juga pas ngeliatnya, ya Allah. Didoain kita mudah-mudahan Ustadz Mulyani sehat, panjang umur, berkah rezekinya. Wah tuh, didoain sama guru, ya Allah, berkah. Tuh, ya. Gitu. Ini saya ceritain ini bukan jangan salah paham, bukan ke saya, kepada guru-guru kita semuanya. Kita kudu memuliakannya, begitu. Nah, ya. Inilah pentingnya kita ngaji ta'limul muta'alim. Lalu apa adab kepada guru? Ini teknisnya yang paling penting. Jadi kalau sama guru, kita kudu punya sifat tawadu, rendah hati di depan guru. Tuh, rendah hati. Jangan, kalau bisa mah jangan sombong kalau depan guru. Mentang-mentang ilmunya lebih dari guru, dia ngajarin guru. Nggak boleh. Itu namanya su'ul adab. Jelek ahlaknya murid kayak begitu. Udah diem aja kalau ada guru. Kita kalau ketemu guru itu kita tuh sebenarnya orang nggak tahu sama sekali. Orang bodoh. Walaupun kita udah titel kita tinggi, tetap kalau ketemu guru kita mah orang bodoh yang nggak bisa apa-apa. Kita tetap tunduk, patuh sama guru. Jangan guru belum ngomong, udah dia ngomong. Guru lagi ngomong, dipotong aja sama dia. Iya kan, nggak boleh. Lagi ngaji nih, tiba-tiba dipotong sama jamaah. Maaf Pak Ustadz, gini. Nggak boleh itu sebenarnya, adabnya kurang. Ada tuh anak muda begitu tuh. Saya lagi nerangin dipotong mulu. Nah ketahuan tuh dia adabnya kurang. Karena dia nggak pernah ngaji ta'limul muta'alim. Tuh ya. Kedua, ilmu tidak akan dapat diperoleh tanpa merendahkan diri kita kepada guru. Nah, jadi di hadapan guru mah udah kita menunduk aja. Kemarin saya ke rumahnya Kiai Sukron. Tuh Kiai Sukron emang luar biasa ya beliau itu. Ya enggak saya enggak nemuin guru kayak beliau. Enggak ada guru kayak beliau. Saya belum turun, tanya si Adit tuh. Saya belum turun dari motor, Kiai dari dalam rumah udah teriak. Gusmul, dia kan kalau manggil saya Gusmul. Gusmul, masuk. Masya Allah, siap Kiai. Masya Allah, tahu aja saya naik motor tuh. Kan di dalam beliau lagi ngobrol. Masuk sini. Tahlilan ke Robuaya. Saya mau naruh motor di tempat yang jauh. Turun dulu, turun. Ente di samping saya, jangan kemana-mana. Udah di sini. Udah saya mah siap. Siap guru. Tuh, biar guru seneng. Dia pengen temenin duduk ngobrol apa ya Allah. Kan kitanya juga akan jadinya malu kalau sama guru. Takut sangganya nggak sopan, ya kan? Kan nggak boleh kita jalan di depan guru. Nggak boleh kita selalu di belakang guru. Tuh adabnya, ya. Selalu mendengar seksama, rendah diri. Tuh, kalau lagi ngaji jangan suka ngobrol teh. Iya, ya. Nama Pak Samsudin berdua nih ngobrol aja kadang-kadang. Jangan, nggak boleh. Gitu. Ini mah saya buat contoh doang. Sebenarnya sih saya ke ibu-ibu. Cuma kalau ini kan CS saya, nggak bakalan marah jadinya. Ya jangan, nggak boleh. Kalau guru dengar adabnya itu dengerin secara seksama. Walaupun kita udah tahu apa yang disampaikan sama guru, kita cari keberkahannya. Tuh, biarin. Kita dengerin aja guru ngomong, ya. Tuh, itu wujud memuliakan guru. Kata Imam Ghazali, tidak banyak bicara apabila di depan guru. Terus nih yang paling penting, ketika guru datang, adabnya itu kata Imam Ghazali, ini yang dipakai di pesantren-pesantren. Apabila kiai datang, guru datang, itu sunnahnya, adabnya itu kita berdiri menghormati guru, bukan kita duduk. Duduk guru nyamperin kita, itu nggak bagus. Kalau bisa mah kita nyamperin. Dulu tuh saya baru tahu nih ketika ngaji sama Kiai Saripudin Basmol di Dongkelan. Tuh Kiai Saripudin kalau datang tuh kalau ngaji lewat samping masjid, itu tuh jamaah tuh, bapak-bapak tuh yang lagi pada duduk pada bangun. Ya Allah, oh ini ternyata adabnya seorang pada bangun walaupun itu dia orang tua aki-aki. Lebih tua daripada Kiai Sarip, tapi dia memuliakan ilmunya Kiai Sarip pada cium tangan. Masya Allah. Kadang-kadang kita makan cuek. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Kita baru ngerti nih hari ini. Kita nggak ngerti. Jadi kalau ada kiai datang apa, orang tua sesepuh, kita berdiri. Gitu. Berdiri menghormati.
Insya Allah. Ya. Tuh, ini yang jarang nih. Terus tidak boleh membanding-bandingkan, kata Imam Ghazali, pendapat orang lain dengan pendapat guru kita. Jadi ketika ngobrol sama guru, jangan bilang, guru, ini menurut pendapat ini begini-begini, kayaknya berbeda deh sama pendapat guru. Oh, nggak boleh tuh, kurang sopan tuh, adabnya kurang begitu. Nggak boleh, kalau memang udah tahu, udah diem aja. Nah, walaupun berbeda sama guru, kita jangan terang-terangan melontarkan, guru berbeda sama saya dah kayaknya. Pendapat saya begini-begini. Pendapat guru begini-gini. Nggak bisa guru, pendapat saya begini. Nah, itu su'ul adab. Nah, itu memang enggak ngaji ta'limul muta'alim. Udah cukup kita aja yang tahu. Oh iya, berarti guru kita pakai pendapat ini. Saya mah pakai pendapat ini. Begitu. Saya enggak protes. Waktu ziarah sama Kiai Sukron sholat jama taksir, jama takdim, johor, kemudian asar, jama takdim. Saya berpendapat lebih baik kita kosor. Dan jamaah banyak bilang kita kosor aja, 2 rakaat aja, karena perjalanan kita lebih dari 100 kilo. Apabila di dalam fikih perjalanan lebih dari 100 kilo, boleh dijama, boleh dikosor, dua-dua aja. Tapi Kiai Sukron makainya 4, artinya utuh sholatnya, dua-dua digabung. Begitu. Saya diam aja. Saya enggak berpendapat, cuma di grup ada yang minta pendapat ke beliau. Kata beliau itu masalah hilafiyah. Yang mau pakai kosor silakan, kalau saya pakai jama. Karena saya pikir perjalanan enggak terlalu berat. Kan kita naik mobil, enak AC. Beda sama di zaman Nabi. Ya kan naik onta, berat perjalanannya. Ya juga sih, ya terserah, ya kan. Mau ngikutin pendapat yang lain silakan. Ya itu kan begitu aja udah. Beda jangan berarti kita terang-terangan. Kita ya tidak bertanya kepada teman majelis ketika guru sedang nerangin. Nah ini teh nggak boleh. Ya Pak Samsudin nanya mulu. Ya emang mau pada kemana? Iya itu nggak boleh. Ini mah contoh aja ya. Mohon maaf nih Pak Samsudin. Iya nggak boleh. Kita husu aja udah. No kayak Bang Mamat. No, diem aja dia mah tuh. Diem aja. Kenapa? Karena bininya ngeliatin mulu. Awas ya. Awas ya ngobrol ya. Gitu kata bininya bilang. Bercanda ya Po ya. Jangan marah Po. Ya mau penutupan. Ya. Nah, jadi memuliakan guru itu. Apalagi caranya memuliakan guru. Kita kirimin Fatihah, kita doain guru kita yang yang masih hidup maupun yang udah meninggal. Kalau memang udah meninggal, kita usahakan kita ziarah kubur. Mau lebaran nih, mau rohani, ini kan bulan roh nih, kita ziarah ke kuburan. Tuh, ke Hutan Jati umpamanya, kuburan orang tua kita nih. Ada kuburan guru kita mampir sekalian. Tuh, kayak di Hutan Jati tuh saya tuh, mertua saya ada, guru saya Ustadz Ahyadi Ma'ruf, kuburnya di Hutan Jati. Ustadz Naim juga kuburnya di Hutan Jati. Jadi saya mampir tuh habis ke mertua ke guru saya gitu. Ya, tuh ziarah ke makam guru. Selalu kirimin Fatihah, mendoakan. Terus juga jangan lupa kasih hadiah kepada guru gitu. Ya, ini kadang-kadang kalau ngomongin hadiah alergi. Ya Allah, ini nggak boleh nih. Saya senang tuh ceramahnya Kiai Sukron Makmun kemarin. Dia bilang begini nih, orang Madura beda sama orang Betawi. Kalau orang Betawi, orang Madura itu, kalau dia punya duit, punya rezeki nih, dia nggak pernah lupa sama gurunya. Selalu ngamplopin buat gurunya. Kalau ketemu guru, selalu ngamplopin. Kalau orang Betawi itu juga ngamplopin buat guru. Cuma banyak dikit. Ya banyak mah nggak pada ngamplopin. Itu orang Betawi. Itu kata Kiai Sukron Makmun. Beliau kan orang Madura. Nah, kata Kiai Sukron Makmun, kenapa orang Madura tradisinya kalau ketemu ustadz, ketemu guru, selalu ngamplopin. Selalu ngasih sesuatu hadiah buat guru. Karena beliau itu, mereka itu berdasarkan hadis Nabi. La ta'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah rezekimu dimakan kecuali sama orang-orang soleh. Tuh, itu hadisnya di Riyadus Sholihin. Tuh kata Kiai Sukron Makmun, orang Madura itu tradisinya begitu. Dia dapat usaha, dagang apa, kenapa pada usahanya lancar apa? Karena disisain buat gurunya.
buat kiai. Kemanapun dia ke rumah kiai, ke rumah orang soleh, dia selalu, walaupun bukan gurunya, orang soleh dikasih. Tuh, itu. Mamanya nih ada kita lagi pada ngobrol nih. Pak Ustadz, kok nggak ada gorengannya? Beliin gorengan gitu ya Pak Lurah ya. Nih kayak Pak Lurah, udah praktekin Pak Lurah tuh. Iya, gorengan si gendut tuh dibeli itu tiap malam Senin. Jadwal kita tuh sama Pak Lurah tetap tuh jadwalnya. Jadi bukan cuma dokter Dani doang punya jadwal, saya juga punya jadwal. Habis ngaji malam Senin jam 9 sampai jam 9 di sini sampai jam 10 waktunya ngobrol. Tuh, ngopi dengan gorengan. Yang nyediain siapa? Pak Lurah gitu. Kayaknya kalau ngaji di Al Barokah, kaki saya suka ditarik-tarik sama Pak Lurah. Ayo, gorengan udah siap. Iya begitu. Gitu. Nah, itu tuh. Itu yang dimakan sama orang-orang soleh, sama orang-orang yang ahli ibadah. Ya kan pasam pada makan semuanya. Bang Ajat juga makan sama tuh, ya kan? Si Miko apalagi si Dapa, ya kan? Apalagi Pak Edi. Ya kan tahu 6 jadi tinggal 1. Ya Allah, nggak apa-apa. Pak Lurah berkah rezekinya. La ta'kulu ta'amaka illa takiyun. Jangan rezeki kita dimakan kecuali sama orang-orang soleh. Tuh, Masya Allah. Nasi besek, besek kecil banget ya Allah. Nasi doang sama telur dibelah 4. Ya Allah. Celong amat kayak orang kena tipes tuh besek. Aduh, jangan. Iya kayak tipes gitu, celong banget tuh. Ya Allah kacang, Masya Allah. Besek mah kalau bisa yang beseknya double yang gede gitu Pak Bambang tuh, yang segede gini tuh. Yang buat ngejemur pakaian itu tuh. Cakep tuh isinya tuh, ya kan? Bandengnya juga gede-gede. Yang udah di PS Mall bandengnya. Kentangnya juga isinya bukan cuma kentang, ada atinya, ada udangnya. Widih, cakepnya ya Allah. Masya Allah. Ya kan? Tuh luar biasa tuh yang begitu tuh. Itu rezekinya berkah. Kemarin tuh orang Dongkelan ngadain acara, saya sampai gak bisa bawa pulang itu besek banyaknya. Ya kan? 7 bulan. Saya dengar ketemu saya Pak Ustadz, alhamdulillah. Cucu saya udah lahir. Ya Allah, alhamdulillah. Berkah Bapak ngasih rezeki sama orang-orang soleh. Masya Allah, dimudahin Pak Ustadz, alhamdulillah. Udah lahir, cucu saya lancar lahirnya, nggak pakai operasi. Masya Allah, berkah, barokallah. Saya bilang, begitu ya. Tuh. Jadi jangan pelit-pelit kalau punya duit ya. Simpen aja. Terus keberkahan itu hanya diperoleh dengan ridhonya guru kita. Kalau ridho guru kita ridho sama kita, itu tandanya kita itu berkah. Banyak kebaikannya. Maka intinya ini adalah bahwa intinya kalau sama guru itu, kita itu bertindaklah, bertingkah lakulah, berucaplah sesuatu yang bisa nyenengin guru kita. Itu aja dah kesimpulannya. Jadi ibu-ibu nih punya ustazah nih, punya guru ngaji. Coba ibu bikin ustazah kita senang sama kita. Beliau datang nih, kita berdiri. Sambut ya Allah, Bu Ustazah, cium tangannya. Bu Ustazah mohon maaf ya, ini ada kue donat nih tadi saya bikin di rumah. Buat di rumah ya. Ya Allah, iya. Kalau ngaji tuh, kayak di sono tuh di Dongkelan. Setiap ngaji tuh ada Pocari Sweat, ada itu minum-minuman tuh, ada berapa orang tuh yang pada nyiapin tuh. Iya. Saya nggak nyuruh nggak apa dia pada, Masya Allah. Ini nih berkahnya nih rezekinya. Tuh, ya kan guru. Semua perbuatan hendaklah guru kita itu ridho kepada kita. Jadi kesimpulannya, tanamkan hati kita yang ikhlas, yang patuh, hormat, cinta sama guru. Itu aja. Ngaji nggak kudu banyak. Yang penting guru kita ikhlas, kita ridho. Dulu ada orang ngaji pesantren sampai ketemu kiai nggak diajarin apa-apa sama kiainya. Bertahun-tahun disuruh nyapuin pesantren doang halamannya. Udah lama kata gurunya udah pulang sono, nggak usah ngaji. Udah buka pesantren di rumah. Dia disuruh buka pesantren, orang dia kagak ngaji. Gitu, bingung dia pada awalnya. Tapi pada kemudian dia ternyata sekarang punya pesantren di Surakarta. Padahal dia udah nggak ngaji. Tapi kalau baca kitab pinternya luar biasa. Padahal nggak ngaji. Itu kenapa tuh? Itulah keberkahan guru-gurunya. Begitu. Ya. Jadi hormat. Ilmu akan jadi berkah kalau didasari pada adab yang ikhlas, hormat, sayang sama guru. Senengin sama guru aja. Insya Allah
rezeki kita berkah, umur kita panjang, anak keturunan kita pada jadi anak yang soleh-soleha. Masya Allah. Ya. Kemudian kita juga mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jadi ini saja tentang ta'zimul ilmi wa ahlihi. Menghormati ilmu dan guru-gurunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.